Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di seluruh Indonesia, penyaksi acara ini, terutama yang berada dalam Forsa, kemudian Fahmi Tamami, kemudian Pamdi, kemudian PIN, kemudian ada di Pejabat, ada juga di Klaners, dan seluruhnya aja ya. Rahimakumullah. Kali ini tamu saya udah 2 kali nih orang-orang oriental semua nih. Yang kemarin saya kedatangan ke Dondi Setan. Donditan. Saya bilang kemarin Dondi Setan gak marah dia. Karena kalau dia bilang Dondi Syaitan dia marah. Kalau setan bukan iblis, bukan. Donditan kemarin. Sekarang saya kedatangan orang oriental tapi beda jenis. Sekarang wanita. Namanya Jesslyn, gak pakai tan ya? Enggak. Jesslyn siapa? Tea. Oh, Jesslyn Tea, orang Sunda ya. Orang Sunda bukan? Bukan. Oh, bukan. Tea-nya apa tuh? Tea-nya karena dulu ada keluarga, ada dekat dengan orang Jawa ya. Jadi ada pengaruh sedikit nama-nama yang ke Indonesia. Tea kan Tea Sunda itu. Sunda. Jesslyn Tea. Depan rumah Irama Tea. Oke, Jesslyn. Aduh, senang Anda mau menghadiri undangan kami. Tentunya ini hal yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat spesial. Kenapa? Saya akan bertanya kepada Jesslyn mengenai akidah. Karena akidah ini adalah penentu dari keselamatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan sampai akhirat. Jadi teramat sangat bodoh atau dungu kalau kata Rocky Gerung ya. Kalau orang nggak pernah memikirkan masa depan akhiratnya. Karena itu sesuatu yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan wa kanu ya'lamun." Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali main-main senda gurau, bahkan ghurur, semu. Wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan wa kanu ya'lamun. Dan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan, sebenar-benarnya kesenangan, bahkan sebenar-benarnya penderitaan. Karena itu berorientasi kepada akhirat ini sesuatu yang luar biasa. Memang harus kita perhatikan banget. Oke, Tea. Kumaha ya, pripun. Tentunya kita semua ingin mendengar. Bagaimana proses Tea ini menjadi mu'alaf. Mu'alafah ya. Pindah akidah itu kan gak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Bisa diceritakan dari awal seperti apa, agama sebelumnya gimana sehingga Anda kok hijrah ke Islam tuh, monggo. Oke, baik. Jadi perkenalkan dulu, saya Jesslyn Tea. Agama saya sebelumnya tuh Kristen Protestan. Kristen Protestan. Nah, dan saya baru berpindah. Saya baru mualaf. Umur mualaf ya 1 bulan lebih di sini. Baru tahun. Berapa lalu? 1 bulan lebih. Baru 1 bulan? Baru 1 bulan lebih saya mualaf. Masih hangat nih. Masya Allah, baru sebulan. Masya Allah. Baru sebulan lebih saya mualaf ya. Dan inti utama kenapa saya mualaf itu ada pikiran saya terbuka, di mana saya mempelajari dari, saya dibukakan hidayahnya melalui debat lintas agama. Oh, awal dari debat lintas agama. Debat lintas agama yang masuk ke dalam saya, memberi saya jalan untuk bisa saya mengenal Muslim kembali. Oke. Karena kalau sebelumnya dari keluarga itu, Muslim bagi Chinese itu momok ya. Kita tuh tidak diberikan pilihan. Di mana kalau kita mau pindah agama, kamu gak apa-apa. Kamu pindah agama, kamu mau jadi
sembah apapun, bahkan even you want to mau sembah syaitan juga nggak apa-apa. Asalkan kamu jangan masuk ke dalam Muslim. Kamu jangan menjadi wika Muslim, tidak masuk ke dalam Islam. Oke. Jadi mau masuk agama apapun, go ahead. Asal jangan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sudah diberikan peringatan dari kecil ya. Ya. Dan saya masuk Islam ini kan. Nah, Masya Allah, ini menantang keluarga ini. Ini menantang bukan keluarga, ini bisa dicoret dari kakak itu langsung dicoret mentah-mentah. Terus bagaimana? Nah, saya masuk ke Islam ini utamanya adalah karena emang saya butuh Tuhan. Betul? Saya butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Butuh Allah. Butuh Allah. Saya mencari Allah. Very long time. Saya menghabiskan berapa tahun? Sekitar 3 tahun lebih. Saya tuh di Kristen tapi saya udah nggak ada iman, tidak ada apapun. Bahkan sampai saya ke tahap dimana saya automatically berubah menjadi ateis. Karena saking saya mencari Tuhan. Saya ingin tahu saya punya Tuhan apa. Tapi karena di agama saya sebelumnya tidak ada ya. Saya tidak menemukan konsep Tuhan yang benar. Saya tidak meyakinkan gitu. Tidak bisa tidak sampai meyakinkan Bang Haji. Bahkan kita baca itu tidak make sense kita punya 3 Tuhan. Tidak mungkin kita punya 3 Tuhan. Tidak mungkin. Dan itu sudah tertulis selalu banyak kontradiktif di dalam pengajaran sebelumnya yang membuat saya akhirnya berpikir, aduh, saya nggak bisa percaya tentang Tuhan-Tuhan yang dibuat-buat istilahnya. Nah, saya nggak bisa percaya dengan namanya doktrin-doktrin. Doktrin itu buatan manusia, bukan Allah berikan. Akhirnya saya mencari doktrin ya, semacam dogma di kita. Betul. Nah, setelah saya mencari selama 3 tahun itu saya tidak sadar saya ateis, tapi setelah saya sadar ternyata saya sudah menjadi ateis selama 3 tahun. 3 tahun ateis. 3 tahun saya ateis. Tapi saya tetap kalau ditanya orang agama kamu apa? Kristen tetap. Karena saya nggak bohong dong, saya tidak berpindah, saya tidak pernah melepaskan agamanya. Tapi saya tidak percaya, saya nggak mau wanti-wanti, saya nggak mau berdoa sama sekali. Karena menurut saya berdoa tanpa iman itu tuh kita bohong pada diri kita sendiri, itu dosa. Ketika kita doa, kita nggak ada iman, kita cuma pura-pura, yang penting setor muka istilahnya, kita tuh bohong. Dan itu dosa. Jadi mendingan dibanding saya menambah kesalahan saya, dan dibanding saya tidak ada iman, mendingan saya dormant saja. Saya dormant dan saya biarkan. Tapi ini ya, itu namanya bom waktu ya. Ketika kita membiarkan itu bukan berarti menyelesaikan. Tetap saja saya butuh Tuhan. Saya nggak ketemu, saya akan terus cari. Nah, saat saya sadar saya ateis, di mana saya sadar saya ateis itu Desember lalu. Pas Desember sebelum ini, saya sadar pas Natal tuh saya nggak merasa bersalah. Saya tidak merasa saya butuh ke gereja. Saya tidak merasa saya belum menyembah apapun. Nah, disitulah baru saya sadar saya ateis. Dan itu klik, langsung saya tuh kayak langsung goyah. Hidup saya langsung unstable. Karena langsung saya merasa saya nggak mau jadi ateis. Oke, sebentar. Gitu. Biasanya orang menjadi ateis ini bertahap. Pertama agnostik dulu. Iya. Agnostik bahwa gue nggak mau beragama, gue percaya Tuhan. Karena Tuhan belum clear di mata mereka. Gue percaya Tuhan, tapi agama yang mana masih bingung. Iya. Apa di situ dia berada pada taraf agnostik. Iya. Apa Anda masuk taraf itu juga? Agnostik baru ateis? Saya langsung masuk ke ateis karena saya runtuh ya. Jalan tol. Saya langsung runtuh ya. Karena saya mau dibuktikan. Pas di Kristen saya mau dibuktikan memang benar tidak istilahnya Yesus menebus semua dosa kita, itu yang pertama paling utama. Kedua, apa benar Tuhan kita memang 3? Itu saya mau dibuktikan. Pembuktian itu tidak pernah bisa saya tanya pendeta tidak terjawabkan, saya cari di Alkitab yang paling betulnya kita belajar ya, karena kalau kita membaca itu tidak bisa diganggu gugat. Saya nggak ketemu, yang saya baca sendiri tidak saya ketemukan. Tidak bertemu, yang mana yang Tuhan tuh tidak bertemu, sampai saya mikir aduh ini ya sudahlah, lepaskan saja, toh nggak ketemu kok. Jadi saya langsung hilang. Memang saya juga pernah mengosongkan diri dari agama. Kenapa? Karena saya lihat teman-teman saya yang dari Kristen mengatakan tanpa darah Yesus Anda tidak akan mencapai surga. Kemudian saya juga bertemu dengan teman-teman dari agama Buddha, Hindu. Tanpa Tuhan mereka tidak akan sampai ke nirwana. Islam, saya dengar juga, inna dina 'indallahi al-Islam. Agama yang diridhai Allah adalah Islam. Saya saat itu memang masih blank, artinya ilmu saya belum mencapai
belum mencapai mana sih yang benar gitu kan. Nah, sering saya bicara di dalam podcast ini, akhirnya saya melakukan satu pencarian. Mencari kebenaran, agama mana sih yang benar? Kalau dikatakan agama semua baik, kayaknya oke. Tapi kalau agama dikatakan semua benar, nah ini nggak masuk akal nih. Kalau semua agama benar, misalnya contoh nih. Islam bilang suruh sholat 5 waktu. Nggak sholat neraka. Tiba-tiba yang saya bilang nggak usah sholat. Nggak usah sholat nggak apa-apa. Islam bilang harus naik haji. Dia bilang nggak usah. Jadi yang benar yang mana? Artinya kebenaran tuh nggak bisa semua. Pasti satu ya kan. Nah yang saya ingin tanyakan kepada Anda. Ketika Anda melakukan satu katakanlah perbandingan agama. Apa yang Anda pelajari tadi Anda sudah mengatakan kan. Saya baca kitab suci, Injil, Bible. Saya tidak menemukan yang bisa memuaskan. Nah kemudian ujung-ujung Anda menjadi Islam. Yang ingin saya tanyakan. Faktor utama apa, faktor penting apa yang membuat Anda confirm saya di Muslimah? Apa itu? Allah. Dari mana Anda tahu eksistensi Allah dan Anda yakin itu Allah itu Tuhan yang sebenarnya? Dari kita membaca. Dari kita membaca. Dari saya membaca. Oke. Dari yang Anda baca itu apa yang Anda temukan? Nah, yang saya baca saya menemukan di mana Allah itu harusnya sifat-sifat keallahan itu harusnya mutlak, absolut dan unik. Gimana? Mutlak, absolut dan unik. Oke. Nah itu yang mulai men-triggerkan saya. Karena memang saya butuh selama ini ada Allah. Saya butuh kayak kita a kite and a line ya. Saya butuh kayak penariknya saya untuk menahan saya tetap di jalan yang benar. Saya butuh Allah. Dan saya menemukan itu dalam Muslim. Dari saya membacanya, dari saya melihat perintah Allah sendiri, melihat apa yang mesti kita lakukan nih. Seharusnya menyembah Allah itu seperti apa. Nah, barulah saya sadar hanya di Islam yang mengajarkan kita dari nol sampai hidup akhirnya kita juga sudah dijelaskan. Sementara di kitab suci lain? Kitab suci lain tidak ada. Tidak ketemu. Tidak ada. Oke, pemirsa, ini menarik ya. Tadi saya mengatakan kepada, bukan Jessica kan, Jesselyn ini. Jesselyn lah, Jessica. Jesselyn Tea. Ini nggak pakai cyanida ini. Aman. Jadi kita aman di sini. Jesselyn, waktu saya katakan tadi saya mengadakan peradilan agama, itu 3 faktor yang saya pelajari. Karena nggak mungkin saya baca Bible setebal gitu semuanya, ya. Quran itu semuanya, yang kitab suci yang lain, ada kitab suci saya baca. Yang saya cari itu 3 unsur, 3 faktor. 1 unsur ketuhanan. Bagaimana ketiga agama ini melihat faktor ketuhanan seperti apa? Oh ini ketuhanannya konsepnya begini, konsep ketuhanan ini begini, konsepnya ini, oke. 1 poin saya dapat. Yang kedua konsep peribadatan. Bagaimana cara manusia menyembah Tuhannya, peribadatan. Yang ketiga konsep muamalah. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Jadi pertama eksistensi Tuhan dulu. Yang kedua bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan, ibadah itu. Terus bagaimana interaksi kita kepada makhluk Tuhan, ya terutama manusia ya dan alam ini. Nah dari 3 konsep itu saya temukanlah the right one is Islam. Yes. Seperti itu kan. Jessica, maksud saya Jessica, ini J-nya sama sih nih. Jesselyn, ketika Anda melihat konsep ketuhanan, kemudian tadi Anda sudah jelaskan bahwa tidak mungkin Tuhan 3 bla bla bla. Nah sekarang saya ingin tanya, apa konsep peribadatan yang Anda merasa firm Islam is the right one? Konsep peribadatan Islam yang paling benar menurut saya adalah kita menghadap Allah itu harus dalam posisi yang suci, dibersihkan. Suci dibersihkan dari proses wudhu kita. Itu sudah yang paling benar ya. Itu ayatnya begini Jessica. Jesselyn. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq
Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kamu menegakkan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai siku kedua tangan, usaplah kepalamu dengan air, kemudian basuhlah kakimu sampai mata kaki. Ini idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau menegakkan sholat. Yang Jesslyn tadi bilang, pertama peribadatan itu sangat masuk akal. Ketika mau menyembah Allah, dibersihkan dulu. Betul. Ketahuilah wudhu itu bukan cuci muka, bukan cuci tangan. Tapi wudhu itu bersuci. Hakikatnya mensucikan segala dosa yang ada di muka ini. Dosa mata, dosa segala macam, dosa pikiran ketika di kepala. Ketika membasuh tangan itu dosa-dosa tangan, maksudnya dosa kaki. Nah setelah bersuci, barulah kita menghadap Allah. Allahu Akbar. Ini Jesslyn temukan itu. Saya menemukan itu, dimana baru kita bisa benar-benar menyembah, fokus kepada Allah saat kita sudah layak untuk menghadap kepada Allah. Sudah bersih. Sudah bersih. Subhanallah. Baru kita boleh. Di agama lain gak begitu? Gak ada begitu. Masa sih? Kalau di agama sebelah saya gak ada, Pak. Nggak pakai cuci muka. Terus, ya, di agama saya sebelumnya itu tidak. Kita tidak membersihkan diri. Seharusnya kan kita tidak layak di mata Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita tidak layak untuk menghadap Allah ataupun layak untuk menyembah ataupun. Itu setelah kenapa bersuci, kita karena Allah Maha Suci, betul. Betul. Allah Maha Setelah Suci. bersuci, pakaian Anda boleh pakai jeans atau pakai Nggak boleh. tank top? Pakai tank top nggak boleh. Nggak boleh karena semua istilahnya ya dari ujung kepala sampai ujung kaki kita itu penuh dengan dosa. Kita nggak boleh sebenarnya menghadap Allah. Itu kenapa bersuci dulu, barulah kita menyatakan seakan kita mendekati standar layak untuk bisa menyembah Allah. Terus menutup aurat. Menutup aurat, barulah kita fokus, baru kita menyembah Allah dengan tepat dan benar dan hening. Di agama lain nggak ada itu. Di agama sebelumnya saya tidak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah di sini mulai kita kali melihat dari konsep ketuhanan tadi sudah dikatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim salata li dzikri. Itu Allah berfirman itu. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqim salata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Udah sampai situ tadi Jesslyn. Anda telah menemukan the right God. Yes. Ya. Kemudian Anda telah menemukan juga how to pray the God. Yes. Ternyata begitu luar biasa. Allah Maha Suci, maka kita harus suci menghadapnya. Dan ini nggak ada di agama lain. Menarik, masya Allah, tabarakallah. Kemudian selanjutnya apa? Ya, dari tadi cara sholat, cara ibadah. Kemudian apa hal-hal lain yang membuat Jesslyn itu begitu mantap di Islam? Yang paling meyakinkan saya, Islam itu sangat cocok kepada akal logika saya. Di mana ada satu hal yang saya baru baca dan saya baru ngeh sebenarnya adalah dosa. Adalah kebodohan manusia. Dan hanya di Islam yang menyatakan bodoh itu dosa. Karena bodoh itu dekat dengan kita akan melakukan hal-hal yang salah. Kan Islam teroris. Tidak. Hanya di Islam. Ada stigma itu kan. Betul. Tapi ada tertulis, itu bacaan pertama di salah satu buku dasar Islam yang saya baca, bahwa kebodohan adalah dosa. Dan di situ saya paling membuka mata saya. Iya, sebenarnya selama ini manusia-manusia kita tuh banyak tidak mau belajar. Dan di Islam ini kita di-push, Allah sendiri memberikan perintah bahwa kita tidak boleh bodoh. Kita harus mau belajar, kita harus mau literasi. Literasi kita mesti tinggi, kita harus punya rasa keingintahuan. Ini yang meyakinkan saya paling klub ya. Agama ini yang memang yang paling benar. Karena kita tidak disetir, kita tidak diberikan sebuah doktrin ataupun dogma apapun. Kita disuruh berpikir, sama seperti banyak perkataan di Al-Quran. Ya, semuanya ada berpikir. Allah mengatakan, yarfa'ullahu alladhina amanu walladhina utul. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum wa utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Derajat. Jadi artinya ad-dinu huwal aql. Agama itu akal. Dalam ayat-ayat Allah banyak sekali. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Betul. Afala ta'qilun, tidakkah kamu menggunakan akal? Jadi rasionalitas dalam beragama itu yang membuat kemantapan kita dalam beriman, mengimani sesuatu yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, Jessilyn. Mau ke Jessica terus ya. Jessilyn. Oke, Anda telah sampai kepada hal yang apa tadi Anda bilang harus berilmu. Beragama itu harus diisi pikiran dengan akal. Ya. Betul. Bahwa dengan makanya sebentar Jessilyn. Ada Allah berfirman begini. La ikraha fid din. Tidak dipaksa dalam beragama. Ini masih koma. Kalau kita baca sampai di situ saja, berarti kita bebas nih beragama nih. Apa aja boleh nih. Kalau sampai situ doang. Mau jadi apapun boleh. Tuh Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak dipaksa dalam beragama. Tapi ada selanjutnya. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena telah jelas yang lurus dan yang sesat. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena begitu jelas yang benar dan yang salah. Nah, untuk mengetahui yang benar mana yang salah mana, itu tadi Jessilyn bilang kan, harus belajar, harus berpikir, harus mengerti sehingga kelihatan, oh ini benar, ini salah gitu kan. Iya, harus ada bukti. Masya Allah. Udah sampai di situ Jessilyn ya. Wajib harus ada bukti. Nah kalau enggak ngapain pakai jilbab juga. Karena kan kita pakai hijab itu kan karena perintah Allah. Dituliskan. Kewajiban. Oke, Jessilyn. Ini kisah dari zaman Nabi sampai saat ini ada hal yang dalam ketika orang mau mendapat hidayah, diajak ke Islam, itu ada hal yang ternyata sampai saat ini terjadi. Artinya keberatan orang memeluk Islam. Seperti contoh, satu Abu Thalib, paman beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Thalib. Ketika Nabi berdakwah, yang menjadi pelindung ini Abu Thalib, paman beliau. Dari serangan-serangan kafir Quraisy, karena beliau ini tokoh di kalangan masyarakat Quraisy saat itu. Ketika Nabi Muhammad SAW menyeru Abu Thalib untuk berislam, apa kata Abu Thalib? Aku tahu agamamu itu yang paling benar. Aku tahu aku tidak dalam kebenaran. Tapi kalau aku mengikut kamu ya Muhammad, apa kata rakyatku? Apa kata pengikut-pengikutku? Gitu kan. Berkali-kali Nabi ingin pamannya ini beriman. Sebagaimana paman-paman yang lain. Seperti namanya Sayyidina Hamzah. Kemudian banyak lagi yang lain menjadi Islam. Tapi beliau mengatakan itu. Ada juga menyatakan jelas-jelas gue gak mau. Ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Ketika Nabi memaksakan dia, Allah berfirman. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun. Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada manusia. Dalam hal ini, itu terjadi sampai sekarang. Banyak orang setelah belajar perbandingan agama, ini pengalaman pribadi, dia menyatakan ini Islam yang paling benar. The right one is Islam. Teman-teman saya di pergaulan banyak yang seperti itu. Oke, saya bilang, and then? Tapi saya nggak bisa masuk Islam Haji. Kenapa? Kalau saya masuk Islam, apa kata keluarga saya? Betul. Apa kata saudara-saudara saya? Apa kata masyarakat saya? Ini yang saya nggak bisa. Nah, Jessilyn telah melalui fase itu. Ya. Sebagaimana Koko setan siapa tadi? Dondi. Koko Dondi. Koko Donditan.
semua pasti mengalami hal itu kan. Pasti. Ya? Bagaimana gejolak jiwa itu untuk nanti saya bakal dibuang apa segala macam. Pasti hal itu terjadi pada Jocelyn. Apalagi juga keluarga beliau mengatakan masuk agama apapun asal jangan agama Islam. Iya. Masya Allah ya, karena agama Islam itu agama teroris misalnya gitu. Oke. Kok bisa setabah itu Jocelyn? Apakah sudah siap dibuang oleh keluarga? Kemudian kan apa yang membuat Jocelyn tuh begitu kuat untuk mengabaikan semua itu? Unsur utama yang membuat saya paling kuat adalah tidak apa-apa. Bahkan kalau seluruh dunia mau buang kita, mau selesai kita sekalipun. Karena intinya hidup manusia ini yang saya pertanggungjawabkan hanyalah kepada Allah. Saya tidak mempertanggungjawabkan, saya tidak punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apapun kepada semua orang lain. Karena yang bisa mencabut nyawa saya adalah Allah. Jadi cukup saya fokus kepada Allah. Yang lainnya ingin melakukan apa saja silakan. Tidak apa-apa. You don't care? We don't have to care. Yang kita mesti fokus tanggung jawab kita kepada Allah kok. The one who make us adalah Allah. Kita bisa hidup sampai hari ini masih ada nafas. Karena Allah memperbolehkan. Bukan karena teman-teman, bukan karena keluarga kita. Jadi kalaupun keluarga kita menentang kita, memang jalannya Allah. Sudah, kita jalani, kita laksanakan perintah Allah, kita jalan-jalan yang benar, biarkan Allah yang menentukan hidup kita. It's fine. Subhanallah. Apapun yang dilakukan semua orang di sekitar kita, tidak ada efek apapun. Paling hanya menyakiti kita secara duniawi. Dunia juga diberikan siapa? Diberikan Allah. Subhanallah. Jika Allah menghendaki kita akan tetap hidup dengan baik, apapun yang terjadi, Allah akan berikan jalannya. Saya percaya itu. Oke. Apa yang menyebabkan beliau-beliau yang terhormat ini mengatakan, please agama apapun, but not Islam. Apa alasan mereka tuh kok Islam begitu jelek banget? Alasan utamanya pertama jujur, karena etnis saya. Hah? Karena etnis saya Chinese. Ya oke. Nah, kamu boleh masuk apapun, jangan Islam. Karena konsepnya saya dalam Shindo kita ya, agama Islam itu berbahaya. Okay. Pertama karena sangat dekat dengan kemiskinan, kedua ya agama teroris ya, dan habis itu emang kaum yang lebih rendah. Agama kaum yang lebih rendah itu stigma yang sudah dipercaya oleh banyak. Kaum yang lebih rendah, yang sama. Kalau di agama apa tuh Hindu, Sudra apa tuh? Iya, betul. Paling rendah. Kasta yang paling rendah adalah Islam. Oke. Ya, dan kedua karena dekat dengan kemiskinan. Walaupun sekarang udah hebat-hebat negaranya, udah kaya-kaya. Negara Muslim itu negara yang paling sukses di dunia. Tapi ya begitu ya, itu pemikiran kurang intelektual. Literasinya tidak tinggi. Oke, itu ya. Literasinya tidak tinggi. Ketiga ya teroris. Oke, saya mau klarifikasi ya. Iya. Kalau dalam sains, ternyata semua sains itu berasal dari Islam. Dari tokoh-tokoh Islam. Mau ilmu apapun. Semua dari tokoh Islam. Kenapa? Karena Islamlah, Al-Quranlah yang mempunyai literasi tentang sains. Saya kasih contoh. William Frederick, maksud saya kalau William Frederick yang nulis Roma Irama ya. Itu Profesor Dr. Arnold Toynbee, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika. Setelah membaca Quran apa dia bilang? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi dia way of life, bimbingan hidup. And a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap, holistik, komprehensif. Kenapa? Karena beliau membaca di dalam Islam itu, Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Dalam ayat lain Allah berfirman, Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Quran. Seluruh aspek kehidupan manusia ada bimbingannya dalam Al-Quran. Termasuk sains. Saya kasih contoh salah satu contoh sains. Dulu manusia, semua agama memustahilkan manusia bisa naik ke langit. Ya kan? Ya. Nggak mungkin manusia bisa ke bulan, itu bullshit banget. Tapi hanya Islam yang memerintahkan manusia ke langit. Dalam firman-Nya,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hai bangsa jin dan bangsa manusia, kalau kamu mau naik ke langit, nah itu. Dan kalau kamu mau mendalami bumi, fanfudhu, naiklah ke langit. Bisa. Tapi la tanfudhuna illa bisultan. Kamu nggak bisa naik ke langit tanpa sultan. What is sultan? Sultan is power. What is power? Power is science and technology. Nah makanya ketika Neil Armstrong menjejakkan kaki di bulan pada tahun 1960, semua agama memustahilkan itu, meragukan kok bisa. Dan Islamlah yang menyatakan perintah untuk naik ke langit. Kalau kita baca soal sains, banyak banget hal lainnya. Oke, sekarang mengenai teror. Konsep di dalam Islam itu berperang ada, tapi defensif. Waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Berperanglah kamu di jalan Allah kalau kamu diperangi. Nah itu. Jadi konsepnya defensif. Ketika berperang dalam defensif, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Maka ketika dalam setiap peperangan yang bersifat defensif tadi, Nabi selalu berpidato, Jaslin. Wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Awas, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh hewan. Bahkan jangan rusak tanaman. Ini akhlak perang. Lalu apa itu teroris? Tidak ada konsep teror dengan dasar tadi. Iya. Jadi orang teroris itu bukan itu politik, bukan agama. Karena Allah mengatakan, "Wa man qatala an-nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fa ka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seorang manusia yang tidak berdosa, dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Jadi teror itu sangat jauh dari konsep Islam. Ya. Salah satu contoh lagi, Jocelyn. Untuk bekal Jocelyn yang untuk apa ini. Pernah Sayyidina Ali dalam berperang itu, ya, berhadapan satu sama satu. Kafir Quraisy sama Sayyidina Ali. Defensif tadi kan. Ada. Jatuh nih musuhnya. Begitu jatuh mau dibunuh sama Sayyidina Ali, diludahin. Sayyidina Ali. Lalu gak jadi dibunuh. Kafir Quraisy itu bilang, kenapa kamu gak membunuh aku? Karena kamu meludahi aku. And so, ketika kamu meludahi aku, muncullah marahku. Ketika aku marah membunuh kamu, maka aku membunuh bukan karena Allah, tapi karena egoku, karena marahku. Dan itu haram dalam Islam. Seperti itu akhlak Islam dalam berperang. Bagaimana teror bisa menjadi satu ajaran Islam gitu? Tidak jauh panggang dari api. Panggang apa sih? Kayak gitu loh Jocelyn. Nah inilah memang serangan-serangan mereka itu kepada Islam itu. Tapi apa kata Allah? Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka ingin menghancurkan cahaya Islam dengan ucapan-ucapan mereka. Dengan tuduhan-tuduhan mereka. Wa ya'ballah. Allah tidak mengizinkan itu. Illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Kecuali Allah lebih memancarkan lagi cahaya Islam. Walau orang-orang kafir itu tidak menjadi suka. Caranya bagaimana? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu ala dini kulli. Walau karihal musyrikun. Dengan cara dialah yang telah mengutus Rasulnya itu Muhammad dengan Al-Quran. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyuzhirahu ala dini kulli. Untuk mengungguli semua agama. Nah ini kalau kita lihat sekarang. Ternyata Al-Quran Al-Karim ini tidak bisa digoyahkan oleh seluruh kitab-kitab yang lain. Dan kitab-kitab apapun gugur dengan kebenaran Al-Quran ini. Terbantah semuanya.
Nah jadi Masya Allah memang yuriduna yutfi'u nurallah. Mereka berusaha terus menghancurkan Islam dengan ucapan-ucapan mereka. Tapi Allah mengatakan, oh nggak bisa. Allah akan justru memancarkan cahaya Islam. Dengan cara itu tadi, dengan Quran. Maka endingnya apa? Warawaitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena kebenaran Islam itu. Contohnya Jesslyn yang di hadapan kita ini. Masuk Islam. Itu janji Allah. Kalau kita dengar berita di Amerika, di Rusia, di Eropa. Subhanallah wa ra'ayatan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Nah, karena itu tadi liyuzhiru 'ala dini kulli. Al-Quran inilah yang betul-betul rasional, betul-betul memberi keyakinan yang kafah. Tidak dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak terbantahkan. Jesslyn, Masya Allah, Tabarakallah, saya bergetar nih berhadapan dengan Jesslyn. Lu jangan salah sangka loh. Bergetar gue lain nih. Ini bergetar masalah bagaimana tadi Jesslyn menyatakan, oh saya siap. Dibully, dimusuhi keluarga, lingkungan siapa. Karena saya tidak tergantung kepada mereka, tapi kepada Allah. Subhanallah. Tepuk tangan boleh nih. Oke Jesslyn. Luar biasa, luar biasa. Subhanallah. Harta yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Ya Islam dan iman. Yes. Karena dengan Islam dan iman, maka Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum Islam. Wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mengambil agama selain Islam enggak akan diterima. Karena Islam tidak bisa dikatakan kafir. Kafir itu ingkar, menutup perintah Allah. Karena Islam tidak bisa dikatakan ingkar. Ingkar apa yang diingkari? Seluruh nabinya diterima, termasuk Nabi Isa diterima. Seluruh kitab sucinya diterima, termasuk Injil, Taurat, Zabur. Qul amanna billah wa ma unzila alaina. Katakan ya umat Islam, aku beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Quran. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub wal Asbat. Dan aku beriman kepada yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq dan kepada Yakub dan keturunannya. Wa ma utiya Musa, dan aku beriman kepada yang diberikan kepada Musa, yaitu Torah. Wa ma utiya Isa, dan apa yang diberikan kepada Isa, Injil. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membeda-bedakan para nabi itu semuanya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepada Allah lah kami beriman. Jadi di mana kafirnya umat Islam itu? Di mana ingkarnya? Makanya selain Islam kafir artinya ingkar. Ada ingkar, dia mengingkari Quran, mengingkari Muhammad, itu kafir kepada Quran, kepada Muhammad. Tapi Islam, yang mana yang dikafiri? Siapa yang enggak ada? Qul amanna billahi wa unzila alaina. Katakan aku beriman kepada Allah dan beriman kepada yang diturunkan kepada kami, itu Quran. Yang diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishaq, kepada Yakub, kepada wa ma utiya Musa, kepada Musa, wa ma utiya Isa, kepada Isa. Enggak ada yang dikafiri gitu. Enggak ada yang diingkari. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke Jessica, maksud saya Lin. Jessica Lin. Jesslyn. Betul kan Jesslyn? Jesslyn. Jesslyn. Coba sebagai closing statement di bulan Ramadan yang karim ini, apa closing statement Anda kepada teman-teman di luar sana agar bisa mengikuti jejak Jesslyn, agar selamat dunia akhirat? Dari saya jujur, mari kita semua to be more literate, menambah ilmu kita, menambah ilmu terutama bagian keagamaan kita,
Karena again kita boleh bersombong di dunia ini, kita boleh memamer dunia ini tentang semua duniawi mungkin kita punya, tapi selama kita tidak ada Allah itu sama dengan zero, itu sama dengan kosong. Jadi marilah yang kita pusatkan hidup kita, menambah ilmu, menambah wawasan agar hidup kita bisa berfokus kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, jazakillah. Nah Jocelyn, terima kasih atas kehadirannya. Tadi kan kita sekarang dari bisikan Roma. Bincang asik bareng Roma. Nah sekarang ada bingkisan Roma. Mestinya mau kena ini. Semuanya ada sarung, jadi sarung Bang Haji. Ya, enggak. Sarung Bang Haji Roma. Kalau enggak buat sholat, buat kerebongan aja. Baik, siap. Makasih banyak Bang Haji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.